Kita menyambung pembahasan dari surat Efesus ya. Kita membaca surat Efesus ini pasal yang pertama mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat ke-14 ya. Efesus 1, 3 sampai 14 saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada sore hari ini, Engkau yang menolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Romo yang kudus boleh menerjemahkan firman-Mu ini di dalam kebutuhan konteks kehidupan kami masing-masing, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu di dalam segala kekurangan, keterbatasan untuk bisa menguraikan firman Tuhan, dan berkati juga setiap kami yang mendengarkan, supaya sungguh-sungguh berkat rohani yang dari Tuhan boleh dicurahkan di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So, kita memberikan judul atau ini ya, pengurus Pak Heru memberikan judul ini, We Are So Blessed. Nah, ini bisa dibandingkan dengan judul kalau sudah baca di ESV misalnya ya, itu memberikan judul ayat 3 sampai 14 ini Spiritual Blessings in Christ ya. Judulnya seperti itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia di sini pakai istilah judulnya itu LAI memberikan judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ya, kita nggak harus memilih ya di antara kedua judul ini, dua-duanya itu betul, atau even kalau kita memasukin ini judul kita We Are So Blessed, So Blessed. Mengapa ya? Saudara kalau membaca di dalam bagian ini banyak sekali bicara tentang pilihan ya, tentang predestinasi ya, termasuk salah satu ayat yang sering dikutip oleh teolog-teolog reform untuk bicara tentang predestinasi. Mereka akan mengutip Efesus pasal yang pertama ini. Tapi ini ya, kalau di dalam perkembangan ya, kemudian kita melihat, lalu kemudian doktrin predestinasi ini ada polemiknya sendiri gitu ya, seperti kayak ada isunya sendiri, lalu mereka yang nggak setuju predestinasi seperti apa gitu. Belum lagi gambaran karikatural tentang predestinasi. Lalu orang reform yang merasa predestinasi itu adalah jantung hatinya teologi reform gitu misalnya ya. Akhirnya kita bisa nggak mengerti doktrin ini atau pengajaran ini di dalam konteks biblical, di dalam konteks seperti yang dibicarakan misalnya di dalam surat Efesus ini. Nah, karena itu maksudnya PA ini ya, salah satu kepentingan daripada PA itu termasuk juga supaya kita bisa keluar ya daripada batasan sistematik teologi, historical teologi, bukan untuk menghina cabang-cabang itu, bukan, tapi untuk masuk ke dalam kekayaan Alkitab yang seringkali juga di dalam perdebatan teologi yang terbatas di dalam zaman tertentu itu bisa nggak sepenuhnya di capture gitu, nggak sepenuhnya itu dibicarakan, karena itu selalu baik ya saudara kalau saudara itu merenungkan doktrin apapun sih sebetulnya. Alkitab itu sebetulnya mengajarkan apa sih tentang doktrin tersebut itu.
Jadi kalau sudah membaca di sini ya, ini kalimat ini kan dimulai dengan satu kalimat klasik ya, ini blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ini tradisinya ya sejak di dalam perjanjian lama ya, diberkatilah ya Allah. Ini nggak harus nggak harus membingungkan kita loh, bukannya Allah yang memberkati kita, kok kita memberkati Allah gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia agak sedikit dimodify sehingga kita bisa lebih gampang ngerti. Terpujilah Allah gitu ya. Tapi sebetulnya terjemahannya lebih tepat itu diberkatilah ya. Blessed be the God. Terberkatilah atau diberkatilah Allah. Apa maksudnya ya? Allah kok diberkati gitu. Sekali lagi, bukannya dia sumber segala berkat. Masa kita memberkati Tuhan? Apa nggak sungkan gitu ya memberkati Tuhan? Bukannya Tuhan yang harusnya memberkati kita gitu. Nah, so kita mesti mengerti ini dalam konteks ini ya, kepercayaan orang Israel gitu. Waktu mereka mengatakan blessed be the God, ini maksudnya penjelasan negatif ya. Mereka bukan mengutuki Tuhan. Mereka memberkati Tuhan. Memberkati itu kan lawan katanya mengutuki kan ya. Jadi instead of mengutuki Tuhan, mereka memberkati Tuhan. Siapa yang memberkati Tuhan? Dia tidak bukan pasti adalah orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Otherwise dia nggak mungkin bisa memberkati Tuhan. Gitu. Sekali lagi ya, orang yang bisa memberkati Tuhan adalah orang yang terlebih dahulu ya dia diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang di dalam kehidupan ini merasa Tuhan nggak memberkati dia, ya mungkin dia bisa tempted untuk mengutuki Tuhan, gitu ya, untuk nggak bersyukur kepada Tuhan, ya, dan gagal di dalam memberkati Tuhan. Jadi waktu kita mendengar kalimat ini ya, ini instead of mempertanyakan, loh kok subjeknya kita, atau kok objeknya yang Tuhan yang diberkati, kita yang memberkati, apa nggak kebalik? Instead of pertanyaan itu yang kita lontarkan, seharusnya kita memikirkan bersama dengan Paulus yang menulis ini ya, surat Efesus ini ya. Mengapa dia memberkati Tuhan? Mengapa dia memuji Tuhan? Mengapa? Ternyata jawabannya adalah karena ya seperti judul kita hari ini, karena dia merasa begitu diberkati. Because Paul was so blessed, ya, makanya dia itu bisa memuji Tuhan. Berkat apa saya? Di sini dikatakan dia ini berkat rohani di dalam Kristus. Nah, saya ada yang nafsir bagian ini berkat rohani, spiritual blessing. Oh, itu maksudnya bukan material blessing. Ya mungkin ada benar ya kalimat ini. Sebetulnya kita nggak bisa exclude material blessing seperti kayak seolah-olah yang materi itu selalu jahat ya. Pasti bukan itu pengertiannya. Tapi betul di dalam pengertian bahwa bukan semata-mata material blessing. Ya itu betul gitu. Tapi saudara jangan mengerti istilah spiritual blessing ini di dalam pengertian harus non-material. Yang material itu kita nggak percaya, itu rubbish, itu sampah, dan sebagainya. Kita bukan mengerti seperti itu ya, karena Tuhan juga bisa memberkati kita juga termasuk dengan material blessing, nggak ada yang salah dengan itu. Gitu. Asal itu nggak menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi istilah spiritual blessing ini seperti dikatakan dalam komentar, ya boleh saja ditafsir seperti itu ya, kayak dikontraskan dengan material blessing. Tapi sebenarnya tafsirnya lebih tepat adalah, ini disebut spiritual blessing, karena yang memberikan ini adalah the Spirit. Ini disebut berkat rohani karena yang mengaruniakan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu membawa kita kepada Kristus ya. Maka di sini saudara melihat spiritual blessing ini in Christ. Saudara, ini surat Efesus ini adalah ini ya surat yang sangat kental ya, membicarakan tentang kristologi gitu. Ya, memang membicarakan juga tentang eklesiologi, tapi eklesiologinya itu driven by kristologi. Jadi kristologi ini penting sekali kalau di dalam surat Efesus. Demikian waktu kita membicarakan tentang predestinasi, kita mendapat di dalam hal ini ya, predestinasi itu dilakukan oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus, atau melalui Kristus, terjemahan yang lainnya. Predestinasi itu bukan dilakukan Allah Bapa tanpa Kristus, tapi melalui atau di dalam Kristus. Jadi di sini penekanan Kristus ini penting sekali. Seperti saudara membaca nanti di dalam pasal-pasal yang selanjutnya ya, nanti akan dibahas oleh mungkin Pak Heru, Pak Jetro, atau mungkin hamba Tuhan yang lain ya. Saudara akan mendapati bahwa di Efesus ini ada problem eklesiologis, problem disunity ya.
antara Gentiles, kelompok Gentiles dengan orang-orang Yahudi yang sulit menjadi satu. Saudara, waktu kita membaca ini ya, surat-surat Paulus itu selalu ada konteksnya gitu. Digerakkan oleh satu situasi tertentu. Meskipun tentu saja juga pasti digerakkan oleh Roh Kudus juga gitu. Tapi digerakkan oleh Roh Kudus itu nggak pernah tidak address ya, nggak addressing particular problem di dalam jemaat gitu. Kita melihat ada problem saya di dalam jemaat Efesus dan itu diaddress. Nah, seperti biasa ya, Paulus address bukan hanya secara pragmatis. Dia nggak memberikan solusi pragmatis gitu ya. Jadi solusi praktis. Jadi apa sih? Bagaimana sih ini? Ya kalau kamu ada disunity itu yo makan bareng, saling traktir gitu loh misalnya. Jangan makan sendiri gitu misalnya ya. Atau rangkullah gitu misalnya ya. Jabat tangan itu ya cium sedikit ya tangannya atau apa. Itu solusi praktis namanya saya. Ya bukan nggak ada tempatnya sih untuk solusi praktis ya. Tapi kalau saudara membaca di dalam surat-surat Paulus itu dia membawa kepada solusi doktrinal. Jadi saudara mendapati di sini ya bahwa pengajaran Paulus tentang doktrin itu sama sekali bukan ngawang-ngawang. Pasti nggak ngawang-ngawang. Karena apa? Karena ini menjawab satu persoalan tertentu. Salah satu persoalan dalam Efesus ini yaitu adalah tentang apa sih? Tentang disunity ini ya. Jadi orang Israel yang merasa ini agak lain ya, orang Yahudi dibanding dengan Gentiles itu. Gentiles yang merasa mungkin second class jemaat atau bagaimana gitu ya. Terus kemudian Paulus address doktrin predestinasi. Doktrin predestinasi ini by the way bukan sesuatu yang baru ya di dalam ini bukan baru di dalam perjanjian baru, bukan gitu. Doktrin predestinasi ini kita bisa mendapatinya itu di dalam cerita panggilan Abraham yang dipilih ya, dipredestinasi ya. Dipanggil keluar, dipilih dari sekian banyak orang untuk apa sih? Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang saudara bisa mulai melihat kan ya kaitannya kan ya, dengan problem yang terjadi di Efesus. Mengapa Efesus mengangkat predestinasi? Mengapa Paulus mengangkat predestinasi? Untuk mengingatkan, ya seperti cerita Abraham yang dipilih. Abraham itu dipilih bukan untuk merasa diri terpilih gitu misalnya, terus jadi arrogance, jadi sombong, jadi makhluk khusus gitu ya, very special. Yang lain nggak dipilih, saya dipilih itu bukan coy. Kalau saudara membaca di dalam Genesis, penekanan di dalam predestinasi itulah Abraham dipilih untuk menjadi berkat bagi many nations. Maka ini orang Yahudi, orang Israel, ini adalah bangsa pilihan. Ya betul. Mereka kan nenek moyangnya Abraham, ya Abraham, Ishak dan Yakub yang dipilih itu. Israel dipilih ya, seperti Abraham juga dipilih. Cerita hidupnya Abraham dan cerita narasinya Israel juga kan. Lalu kalau demikian Israel itu dipilih untuk apa? Dipilih seperti Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Gak boleh ada sifat eksklusif terhadap Gentiles. Itu bukan predestinasi. Itu bukan doktrin pilihan yang dimengerti di dalam ceritanya Abraham. Abraham dipilih bukan untuk eksklusif, bukan. Abraham itu dipilih supaya dia boleh mengalirkan berkat kepada bangsa-bangsa lain. Makanya Paulus di sini bicara tentang predestinasi untuk mengangkat kembali kisah hidup Abraham yang seharusnya juga menjadi kisah hidup jemaat Efesus untuk dihidupi secara sungguh-sungguh gitu. Jadi sudah melihat sekali lagi ya di sini ya, bagaimana Paulus itu mengangkat doktrin ini bukan cuma sekedar untuk perdebatan gitu. Siapa di sini yang nggak bisa terima doktrin predestinasi gitu? Angkat tangan, silakan debat dengan saya gitu ya. Bukan itu bukan gitu. Ini diajak untuk berpikir sebetulnya cerita panggilan Abraham yang dipilih itu apa sih di dalam perjanjian lama? Lalu kaitannya dengan kehidupan jemaat Efesus ini bagaimana seharusnya? So, bagian ini bagian yang penting ya saya. Ini predestinasi kaitan dengan spirit yang embracing ya, spirit yang keluar, spirit yang memeluk yang lain. Kalau kita nggak punya spirit memeluk yang lain, kita nggak mengerti predestinasi. Nggak peduli saudara bukan Arminian atau saudara hafal Canons of Dort lah, Tulip atau whatever lah dan sebagainya. Itu nggak terlalu penting saya. Tapi mengerti kaitan predestinasi dengan spirit memeluk ya yang lain.
dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang, ya seperti cerita hidup Abraham. Ini absolutely important kalau untuk Paulus di dalam surat Efesus, ya. We are so blessed. Ya. Kita ini adalah orang yang sangat diberkati. Lalu apa, saudara? Diberkati supaya kita bisa menjadi berkat untuk yang lain. Bukan we are so blessed terus kemudian narcissistic penghayatan gitu ya. So blessed maksudnya, saya so blessed. Kalau kamu sih tidak, saya yang blessed, bukan kamu gitu. Bukan itu, saya bukan. We are so blessed. Kalau kita so blessed lalu apa? Ya lalu kita menjadi berkat untuk yang lain. Precisely karena kita so blessed. Itu yang Paulus mengajak jemaat Efesus ini berpikir ya, terutama di dalam hal ini ya, address-nya sebetulnya untuk jemaat yang orang-orang Yahudi ya. Apalagi yang kita bisa pelajari di sini ya, kita biasa bicara tentang ini ya, predestinasi, itu melihat faktor ke belakang, bahkan secara historical teologi juga sering perdebatannya ke sana kan ya. Sebetulnya pertimbangannya Allah apa ya waktu memilih kita? Ya, ada yang ajaran yang mengatakan, oh Allah itu memilih kita karena dia sudah tahu, dia ada foreknowledge, dia sudah tahu bahwa kita akan percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah memilih kita. Ada loh saya tafsiran seperti ini ya, seperti saudara tahu gitu. Jadi memikirkan dulu itu pertimbangannya Allah apa sih memilih gitu. Tapi kita dalam teologi reform ya, para teolog reform biasanya menolak logika ini. Itu namanya bukan Allah memilih kita, itu namanya kita yang memilih Allah. Kita yang memilih Allah, maka Allah memilih kita gitu. Maka di dalam teologi reform terus kemudian sangat ditekankan itu ya, itu sepertinya dikatakan di dalam surat Efesus itu berdasarkan kerelaan kehendaknya, bukan karena foreknowledge-nya dia tahu kita bakal percaya kepada dia, makanya dia memilih kita, bukan. Saudara familiar kan ya dengan diskusi seperti ini ya. Saya sebetulnya bukan mau menekankan ini, saya bukan itu. Saya cuma pakai ini untuk introduksi saja. Biasanya orang di dalam memikirkan faktor di belakang menyelidiki apa ya kira-kira rahasia Allah gitu ya. Ini kerelaan kehendaknya kah gitu ya, atau karena dia sudah tahu foreknowledge-nya, karena dia sudah melihat dari jauh bahwa kita akan percaya kepada Yesus makanya kita dipilih gitu. Melihatnya faktor ke belakang. Tapi kalau saudara melihat di dalam surat Efesus ini ya, ini kita diajak untuk melihat faktor ke depan. Dipilih bukan karena apa, tapi dipilih untuk apa. Sekali lagi ya, saudara. Bukan dipilih karena apa gitu ya. Sekali lagi bukan nggak ada tempatnya sih memikirkan ini ya. Tapi di sini kalau saudara perhatikan ya, ini Paulus ini mengajak kita berpikirnya itu eskatologis ya. Bukan menyelidiki keputusan Allah yang di belakang. Ya. Kira-kira apa ya pertimbangannya dia memilih gitu. Paulus mengajak kita untuk melihat itu ke depan. Di dalam ayat yang keempat. Even as he chose us in him before the foundation of the world. Nah itu di belakang kan ya. Before the foundation of the world. Tapi sudah, dia bicara begitu saja. Selesai. Nggak dijelaskan. Loh jadi apa alasannya before the foundation of the world? Sudah mengajak orang berpikir ke belakang, terus nggak ada penjelasannya. Paulus kemudian mengatakan that we should be holy and blameless. Nah, saya baca di dalam bahasa Indonesia ya, saya. Di dalam bahasa Inggris kan pakai istilah that gitu ya. That kalau di dalam bahasa Indonesia ya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita bisa buang-buang energi saya kalau terus mempersoalkan ini ya tentang doktrin pilihan di belakang, memperdebatkan sebetulnya apa. Tapi terus kemudian kita at the expense of membicarakan eschatological direction-nya itu jadi nggak ada tempat itu. Jadi nggak balance ya. Sekali lagi, saya bukan mengatakan di belakang nggak ada tempatnya. Ada memang tempatnya. Tapi kita memperdebatkan demikian rupa faktor di belakang ya. Sampai terus kemudian kita lupa sebetulnya dipilih untuk apa sih. Sama waktu kita bicara tentang freedom ya, kita bisa bicara freedom from apa gitu ya. Tapi kita juga bisa bicara freedom for ya, lalu dibebaskan untuk apa. Saudara dan saya dipilih itu bukan cuma karena apa ya di belakang sana. Paulus bilang before the foundation of the world. Sudah, dia nggak bicara apa-apa lagi di sini, at least dalam ayat ini. Lalu kemudian dia sambung adalah that we should be holy and blameless. That we should be holy and blameless. Saudara dan saya itu diberkati, ya kita ini adalah orang-orang yang dipilih, supaya kita kudus dan tidak bercacat. Balik lagi ya, saya. Israel kan juga dipilih untuk itu kan. Ya.
Israel itu dipilih ya. Dipilih bukan untuk, saudara by the way pernah baca nggak sih di dalam ini ya, Old Testament? Orang Israel memperdebatkan, sebetulnya alasan Allah itu memilih karena apa ya? Karena alasannya ada di dalam dirinya sendiri gitu, atau karena Allah itu tahu bahwa Israel akan memilih Allah, makanya Allah memilih Israel. Saudara baca di Old Testament, nggak ada, perbicaraan itu nggak ada. Makanya ya, waktu kita bicara tentang doktrin predestinasi, kadang-kadang bisa sangat keluar ya daripada konteks Alkitab gitu, sangat asing daripada apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Gak ada sih di dalam Alkitab ya, Israel mempersoalkan itu. Sebetulnya gitu ya, Allah itu memilih karena apa sebetulnya alasannya. Terus kemudian misalnya berdebat dengan bangsa Assyria gitu misalnya, atau berdebat dengan bangsa Babilonia. Gitu. Lalu bangsa Babilonia nggak terima gitu misalnya tentang asal alasan prediksi. Kan nggak ada sih, itu nggak ada sama sekali. Udah perjanjian lama nggak ada. Tapi yang ada apa sih? Yang ada yaitu ini persis seperti yang dikatakan oleh Paulus. Israel itu dipilih supaya dia menjadi bangsa yang kudus. Ini sangat ada, cerita ini sangat present di dalam teologi predestinasi perjanjian lama. Israel dipilih untuk apa? Israel dipilih ya, dipisahkan daripada bangsa-bangsa lain supaya dia menjadi bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Allah, umat perjanjian. Itu ada, itu banyak sekali cerita seperti ini. Nah, sekarang kita tanya ya, berapa banyak saya pembicaraan tentang doktrin predestinasi membicarakan mengaitkannya dengan ini, dengan pembentukan umat yang kudus itu. Kenapa ya nggak bicara ini ya? Kenapa muter di perdebatan Canons of George Tulip, Arminianisme, Pelagianisme, whatever lah ini ya, putar terus di sana ya. Tapi kita seperti kayak ignoring apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Kita nggak tertarik dengan hal-hal seperti ini, padahal ini diulang-ulang loh saya di dalam biblical teologi sejak dari perjanjian lama. Israel itu dipilih menjadi bangsa yang dikuduskan. Paulus affirm bagian ini ya, affirm. Bukan original sih, bukan original pemikiran Paulus, tapi ini apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, that we should be holy and blameless before him. Kalau kita adalah orang-orang yang menghayati dengan benar doktrin pilihan predestinasi, kalau kita ini adalah orang-orang yang tahu ya, realize bahwa kita ini so blessed ya, sangat diberkati ya. Kita tahu gerakannya itu kemana, yaitu that we should be holy and blameless. Kita tuh seharusnya menjadi umat yang berbeda karena dipisahkan. Berbeda apa? Bukan karena so eksentrik, bukan berbeda karena kita memiliki narasi yang berbeda. Kita hidup di dalam dunia ini bukan untuk narasi-narasi yang disediakan di dalam dunia ini. Kesuksesan, uang, triumfalisme, dan sebagainya, cerita orang-orang berhasil, highly successful people, dan sebagainya. Itu bukan cerita, itu bukan holy, bukan. Itu sama saja seperti yang lain. Itu bukan cerita hidup orang Kristen. Tapi cerita hidup orang Kristen itu seperti ceritanya Abraham. Abraham itu dipanggil, ya justru, bukan untuk menjadi kaya, dia sudah kaya anyway. Bukan dipanggil untuk kaya atau lebih kaya lagi, bukan. Dia dipanggil untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara dan saya dipanggil supaya kita menjalani narasi yang berbeda ini menjadi berkat bagi orang-orang yang lain, orang-orang yang di luar. Bukan menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran dengan urusan pergumulan kita sendiri, kesehatan kita, kestabilan pekerjaan kita, keluarga kita, dan sebagainya. Bukan itu, itu bukan holy. Karena itu nggak ada bedanya dengan yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya dipilih untuk menjadi holy. Holy artinya apa? Berarti kita punya narasi kehidupan yang lain yang kita terima dari Alkitab. We should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. In love ini ya. Kadang-kadang again ini mungkin sedikit berpolemik in a proportional way dengan let's say tradisi kita sendiri ya. Kadang-kadang pembicaraan predestinasi bisa begitu dingin ditaruh di dalam frame kedaulatan Allah ya. Yang nggak ada perspektif kasih sama sekali. Tapi kalau saudara baca di dalam kitab suci ya, di dalam kitab suci. Ini pembicaraan tentang predestinasi itu nggak bisa dipisahkan dari love. In love di sini dikatakannya. Di dalam cinta. Allah itu predestinasi kita.
Ya, di dalam komentari dikatakan ini kalau di dalam bahasa aslinya, ini kalau di bahasa terjemahan kan langsung ada titiknya seperti ini, misalnya bahasa Inggris ya, before him titik lalu kemudian in love gitu kan ya. Tapi sebetulnya ini kalau di dalam bahasa aslinya ini lebih fleksibel ya. Istilah in love ini bisa dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, bisa juga dikaitkan dengan kalimat sesudahnya. Ya kalau pilihan daripada ESV di sini dikaitkan dengan kalimat sesudahnya ya, termasuk dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Berarti dalam kasih ini dikoneksikan dengan predestinasi gitu kan ya. Ayat yang kelima gitu. Tapi sebetulnya sekali lagi di dalam perspektif bahasa aslinya itu bisa both ya, sebetulnya bisa both. Di dalam kasih, apa yang di dalam kasih? Bisa Tuhan mempredestinasi kita di dalam kasih, bisa. Tapi juga bisa ini yang sebelumnya ya, that we should be holy and blameless before him in love. Ya. Be holy and blameless before God in love. Apa artinya, Syekh? Ini berarti ya kalau saudara mengaitkan dengan ayat ini ya, berarti kekudusan, blameless, ketidakbercacatan itu nggak bisa dipisahkan dari cinta kasih yang dari Tuhan. Agape ini ya, ini melimpahnya cinta ini di dalam kehidupan kita. Nah inilah yang akhirnya memberikan kepada kita kekuatan ya, memberikan kepada kita ini anugerah yang cukup bijaksana yang kita perlu, sehingga apa sih? Sehingga kita bisa hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Saudara-saudara jangan membicarakan kekudusan itu tanpa cinta ya, itu akan bisa menjadi aneh sekali. Sekali lagi ya saya, saudara jangan pernah mengejar kekudusan tanpa digerakkan oleh cinta kasih ilahi. Itu bisa menjadi model kekudusan agama yang aneh sekali. Bisa jadi fanatisme, bisa menjadi radikalisme di dalam pengertian yang negatif ya di sini ya. Holy gitu, holy. Maksudnya apa gitu? Ya nggak kenal toleransi gitu dengan yang lain. Karena kalau menjaga kekudusan, merciless gitu ya, atau bahkan suka menteror malah ya. Karena apa? Karena orang lain nggak holy seperti saya, maka saya mesti teror supaya dia juga menjadi holy seperti saya. Apa sih yang missing di sini, saya? Pembicaraan holiness yang missing seperti itu apa sebetulnya? Ya ini sudah bukan in love, gitu. Gak ada love, makanya kita penting sekali ya untuk mengaitkan ini gitu. Sekali lagi ya saya, justru ya, karena kita tahu kita dicintai oleh Allah dan kasih Allah itu begitu menggerakkan kita, maka kita mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan karena tahu bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Ini pengejaran kekudusan yang beres. Tapi pengejaran kekudusan yang nggak ada cinta itu, aduh celaka, betul-betul celaka, menghasilkan kelompok self-righteous, judgmental, ya suka menteror orang lain, ya nggak ada toleransi dan sebagainya. Dan semuanya dilakukan atas nama kekudusan, atas nama holiness. Tapi kalau sudah membaca di sini in love, ya sekali lagi bisa dikaitkan juga dengan kalimat sebelumnya. Dan tentu saja juga bisa dikaitkan dengan kalimat berikutnya, saya. Apa? Motivasi ini ya, motivasi Allah memilih itu apa? Cinta, cinta. Nah, unfortunate kali ini kalau kita boleh mengangkat memang diskusi debat klasik ini ya, digambarkan bahwa doktrin predestinasi itu dianggap seperti nggak menggambarkan kasih Allah. Saya nggak mengerti ya orang bikin kalimat seperti itu, dia nggak baca ayat ini atau bagaimana ya? Kalau menurut Paulus di dalam Efesus ini dikatakan Allah itu mempredestinasi in love. Justru karena Allah itu kasih, maka dia memilih. Kalau mau dikatakan di sini ya, love itu adalah motivasinya mengapa Allah memilih. Tapi orang-orang yang menyalahgunakan teologi gitu ya, bikin dengan logika manusia sendiri. Dibilang katanya predestinasi itu Allah nggak mengasihi. Allah pilih kasih lah atau apa dan sebagainya. Saya baca sekali lagi ya, Soe. Ini ayat kan jelas sekali ya sebetulnya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Justru karena Allah mengasihi, maka dia memilih ya, memilih kita
Kalau Allah nggak mengasihi, ya sudah nggak usah ada yang dipilih gitu loh. Semuanya binasa saja, memang semua sudah berdosa kan. Semuanya sudah berdosa, ya sudah nggak perlu lagi ada yang dipilih gitu. Semuanya dibiarkan saja. Ini apa di dalam kebinasaan, toh adil juga gitu. Toh itu bukan salahnya Allah, salahnya manusia sendiri kok. Tapi justru karena Allah mencintai, justru karena Allah mengasihi saudara dan saya, Dia itu memilih kita. He predestined us untuk menjadi anak-anaknya. Melalui Yesus Kristus, sekali lagi ya, bukan tanpa Kristus. Dan ini semua adalah according to the purpose of His will. Jadi saudara melihat di dalam bagian ini, kita melihat kaitan antara cinta, kasih itu ya, dengan pengejaran kekudusan, kaitan cinta atau kasih dengan predestinasi. Mungkin satu lagi yang tadi saya agak kelewatan untuk membahas itu, kalau saudara membaca ya di dalam bagian ini, predestinasi itu yang dipilih ini umat, Kita kalau di dalam ini ya, pembicaraan teologi sistematik, kita suka membicarakan pemilihan individu ya, individu. Saya dipilih ya, saudara dipilih, lalu orang itu tidak dipilih gitu. Masing-masing individu. Tapi kalau saudara membaca di dalam Efesus ya, saudara membaca ini dipilih itu umat, yang dipilih ini umat. Saudara mungkin ya, tapi Pak, bukannya tadi Bapak bilang katanya Abraham dipilih gitu. Ya betul, Abraham dipilih. Tapi Abraham dipilih kan bukan terus kemudian Abraham dipilih, lalu terus kemudian nanti Ishak juga dipilih, lalu Yakub dipilih gitu, terus kemudian siapa lagi? Daud dipilih, Yeremia dipilih, kan bukan itu ya, bukan. Abraham dipilih, betul, Abraham itu individu satu, tapi Abraham ini dipilih, terus kemudian dipilih untuk apa? Untuk menjadi satu umat. Sekali lagi ya, yang dipilih Tuhan itu adalah umat, komunitas, gereja. Nah ini kalau saudara membaca di dalam earlier ini ya, Reform Confessions, Catechism, itu menarik doktrin pilihan itu dikaitkan dengan gereja. Sama seperti di dalam Efesus ini, sangat berkaitan dengan gereja. Tapi terus kemudian ada pergeseran ya. Nah ini memang within kita punya tradisi sendiri di dalam Reform Confession belakangan itu seperti terjadi pergeseran penekanan. Sekarang jadi elect individual. Penekanan itu menjadi individu yang dipilih. Ya, tapi itu perkembangan belakangan, Ini sebetulnya pada awalnya itu yang dibicarakan adalah pemilihan gereja, pemilihan umat Allah, pemilihan komunitas. Ya. Seperti saudara baca di sini. Ini kan plural ya. He predestined us, saudara perhatikan ya. Bukan bicara he predestined me, atau he predestined you, gitu ya. Atau he predestined each of you, gitu misalnya. Allah mempredestinkan kamu, pribadi lepas pribadi. Nggak bicara pribadi lepas pribadi ini. Ini bicara tentang jemaat. Ini bicara tentang gereja yang dipredestinasi. He predestined us, ya. Jadi poinnya apa, Ya ini semuanya itu berkait itu. Kita nggak bisa misalnya ya menghidupi narasi dipanggil untuk hidup kudus itu secara individu. Itu nggak mungkin. Kita mesti menghidupinya itu sebagai gereja, menghidupinya itu sebagai jemaat, menghidupinya itu bersama-sama. Waktu kita menghidupi narasi yang berbeda, itu kita menghidupinya itu secara komunitas. Ini adalah komunitas dengan narasi yang berbeda. Bukan, hey, si Anu itu ya, si Anu, si X itu ya, orangnya lain daripada yang lain. Bukan. Itu bukan yang dimaksud Efesus. Yang dimaksud Efesus itu adalah kita bersama-sama menjalani kisah hidup yang berbeda. Dipanggil untuk menjadi kudus dan blameless itu sebagai jemaat. Ya, maka saudara melihat di sini kan Paulus address-nya juga mengadres jemaat Efesus secara keseluruhan. Memang ya, saudara, di dalam surat-suratnya biasa di dalam bagian akhir Paulus bisa memberikan salam yang sangat personal. Sebut namanya siapa, ya bisa saja seperti itu ya. Tapi saudara perhatikan di dalam main korpus daripada suratnya, itu yang diadres itu bukan individual, saudara, tapi jemaat gitu. Yang diadres itu adalah keseluruhan jemaat. Sama seperti waktu saudara membaca di sini, ini yang diadres juga adalah jemaat. Maka saudara melihat ya di sini bagaimana Paulus mengangkat ini, menjawab ini ya. Dia
sabar sekali ya Syed Fidem menulis ini, nggak langsung terus kemudian addressing persoalannya. Dia ada waktu untuk itu. Ya, at least di dalam surat Efesus lah ya. Dia membangunnya itu sangat rapi ya kalau sudah itu mulai dengan doktrin predestinasi, mau mengingatkan yaitu cerita kisah hidup Abraham dan sebagainya. Israel itu dipanggil untuk apa? To be holy and blameless. Bahwa yang dipanggil terus kemudian itu adalah ini ya, komunitas umat, dan bahwa panggilan atau pilihan itu nggak bisa dipisahkan daripada kasih, daripada cinta ilahi. Nah ini semua sudah dibangun terlebih dahulu sebelum nanti di bagian tengah Paulus baru address persoalan yang ada di dalam gereja atau jemaat Efesus. Ada beberapa hal lagi yang kita bisa ini ya kita highlights ya. Ini sebetulnya ayat-ayat ini cukup padat ya, seperti saudara pernah mendengar mungkin dari Pak Tong ya. Lloyd Jones itu mengkhotbahkan Efesus 1 ini berkali-kali panjang sekali ya, dia sangat elaborate pembahasannya gitu. Hanya untuk Efesus 1 ini. Tetapi kita akan menyelesaikan ini hanya di dalam satu kali pertemuan saja, jadi kita terpaksa harus highlight beberapa poin saja gitu. Masih banyak yang bisa digali sebetulnya. Tapi yang menarik, at least secara ini ya, perhatian saya secara pribadi di sini, saudara membaca di situ dalam ayat ke-6 ya, to the praise of his glorious grace with which he has blessed us in the beloved, Saya baca di dalam variasi bahasa Indonesia ya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya ya. Di dalam Dia yaitu Kristus ya, Sang Anak yang dikasihinya, the beloved. Bukan kebetulan karena di sini kan dikatakan kita dipilih ya. Kita dipilih for adoption. For adoption itu berarti untuk diangkat menjadi anak kan ya. Sang anak sendiri itu adalah Christ, the beloved. Ya, the beloved Son of God, yaitu Yesus Kristus ya. Yang Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi sudah melihat di sini ya, senternya itu Kristus itu. Pilihan itu dilakukan di dalam Kristus, melalui Kristus ya. Dan Kristuslah yang dikasihi oleh Bapa itu. Waktu kita dipilih di dalam Kristus itu berarti kita dijadikan seperti Kristus. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus itu adalah Sang Anak Allah. Waktu kita dipredestinasi, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu juga dikasihi. Tapi dasarnya apa kita dikasihi? Dasar kasih Allah itu kita melihat ini adalah Kristus ya. Allah itu mengasihi kita di dalam Kristus. Nah, saudara bisa melihat di sini ya, how Christocentris ya, ini penekanan di sini ya. Predestinasi itu adalah predestinasi di dalam Kristus. Saudara nggak bisa membicarakan predestinasi itu tanpa Kristus. Itu bisa ngawur luar biasa, bisa sangat-sangat ngawur ya. Calvin sudah mengingatkan. Ini bisa menjadi terrible decree ya. Calvin menyebutnya ini terrible decree gitu. Ya. Ini bisa menjadi doktrin yang menakutkan ya. Sudah diperingatkan oleh Calvin, tapi dia mengatakan kita tetap harus membicarakannya karena Alkitab mengajarkan ini. Tapi kita sebagai orang reform jangan bikin lebih terrible lagi ya dengan tidak membicarakan Kristus waktu kita membicarakan predestinasi. Waktu membicarakan predestinasi nggak bicara kasih Allah, nggak bicara Kristus yang dikasihi. Ini bikin lebih terrible lagi akhirnya saya. Akhirnya kita keluar daripada konteks Alkitab ya. Jadi sudah melihat di sini ya, Allah itu memilih kita di dalam Kristus, dan yang dikasihi itu sebetulnya pada mulanya yaitu adalah Sang Anak ini. Kalaupun kita dikasih, dan betul memang Allah sungguh-sungguh mengasihi kita karena kita diadopted, karena kita diadopsi sebagai anak-anak Allah, sehingga kita ini di dalam Kristus. Dan yang di dalam Kristus ya pasti dikasih juga. Karena Kristus itu adalah yang dikasihi. Maka yang di dalam Kristus juga dikasihi. Kenapa? Karena di dalam Kristus. Ya. In the beloved. Ya. Gak cukup dengan itu. Ayat ke-7 ditekankan lagi. In him. Ya. Siapa ini him? Ya in the beloved itu tadi.
Kristus ya, Kristus. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Kita ini diampuni dosa-dosa kita. Kita mendapatkan penebusan kita ya. Kita yang tadinya itu tidak dimiliki oleh Allah, sekarang kita jadi ditebus, kita jadi sepenuhnya menjadi milik Allah, dan ini adalah satu berkat yang besar. Orang yang dimiliki Allah itu berkat besar luar biasa. Celaka kehidupan kita, kalau kita memiliki kehidupan kita sendiri. Kalau kita dimiliki oleh uang, kalau kita dimiliki oleh bahkan orang yang kita kasih, yang secara obsesif mau memiliki kita, celaka kehidupan kita. Kita dimiliki oleh Tuhan. Orang yang dimiliki oleh Tuhan itu menikmati kebebasan yang paling sempurna. Karena Allah itu bukan tiran. Bahkan orang yang dekat dengan kita ya, kadang-kadang mereka mau memiliki kita. Memiliki itu bisa nggak sadar mungkin unintentional, mungkin bukan gitu sebetulnya motivasi, tapi nggak sadar, akhirnya cenderung mencekik, cenderung obsesif ya terhadap kehidupan kita. Ini orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita, seperti kayak nggak mau melepaskan kita. Allah itu bukan Allah yang seperti itu, bukan. Waktu Allah memiliki kita ya, kita ini paling bebas sebetulnya. Ini good news ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita memberi diri kita sepenuhnya dimiliki oleh Allah, ya saudara dan saya. Nah, kita kembali kepada ini. Di dalam Kristus ya, di dalam Kristus kita memperoleh penebusan ini. Penebusan ini supaya kita boleh menjadi milik Allah. Israel tadinya dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Firaun. Dimiliki oleh Mesir dengan Firaunnya. Lalu kemudian Allah membebaskan mereka. Ada penebusan di sini. Allah membebaskan mereka. Sekarang siapa yang memiliki Israel? Allah. Yahweh yang memiliki Israel. Yahweh yang maha baik itulah yang memiliki Israel. Nah, ini good news untuk Israel yang tadinya dimiliki oleh Firaun, dimiliki oleh dunia ini, seperti kehidupan saudara dan saya. Juga tadinya dimiliki oleh yang bukan Allah. Sekarang kita ditebus, dimiliki oleh Allah. Ini adalah berkat yang besar di dalam kehidupan kita, dan ini semua terjadi di dalam Kristus. Ayat yang ke-10, ya. Nah, ini baru terus kemudian di dalam bagian ini ya, Paulus sedikit mengantisipasi dengan satu gambaran yang kosmik ya. Dia tahu problemnya problem lokal, problem apa sih? Problem jemaat Efesus ya. Tapi yang di-address di sini ya, dia memberitakan di sini ini doktrinnya adalah doktrin yang universal. Paulus mengatakan ayat ke-10 ya, as a plan for the fullness of time to unite all things in him. To unite all things in him. Bukan cuma urusan-urusan sepele, remeh-temeh jemaat lokal Efesus ya. Ini all things ya yang di-unite. Apa di sini? Things in heaven and things on earth. Visinya itu visi besar ya, visi kosmik ya, visi kerajaan Allah. Yang dipersatukan ya. In Christ itu apa ya? All things in heaven and things on earth. Ya, apalagi urusan kecil seperti jemaat di Efesus. Ya. Sudah pasti juga akan di-unite. Paulus, visinya itu visi yang besar. Ya. Bukan, sekali lagi ya, terdikte oleh persoalan kecil-kecil, urusan pergesekan antara ini dan itu, terus selesaiin satu-satu. Ya. Paulus mengajak jemaat itu untuk melihat ini loh, visi kerajaan Allah itu seperti ini. Di dalam Kristus ya, dipersatukan itu semua hal, all things, baik yang di sorga maupun yang di dunia. Ya termasuk kamu ya, Gentiles dan Jews, termasuk. Jangankan Gentiles and Jews di Efesus, lebih daripada itu, all things in heaven and things on earth dipersatukan di dalam Kristus. Mengajak ya jemaat ini untuk melihat visi yang besar ini, sehingga mereka bisa melihat Kristus juga bukan sebagai hanya Kristus pribadi, juru selamat pribadi, penolong pribadi ya, ya semuanya serba pribadi gitu ya. Tapi ini bicara tentang Kristus kosmik di sini. Gambaran Kristus yang besar sebetulnya. Kristus yang bukan dikurung ya, dipenjarakan oleh kebutuhan saudara dan saya yang remeh-temeh ini. Urusan kecil-kecil, urusan kehidupan kita. Lalu Kristus hanya menjadi sekecil itu. Kristus jauh lebih besar daripada itu. Kristus itu akan mempersatukan, di dalam dia akan dipersatukan things in heaven and things on earth. Dan Paulus mengajak
jemaat untuk melihat berkat yang besar seperti ini, saudara. Saudara berbagian di dalam cerita rekonsiliasi kosmik ini. Bukan cuma rekonsiliasi saudara dan satu orang lagi yang saudara kurang senang gitu misalnya. Itu terlalu kecil gitu. Kristus untuk itu terlalu kecil. Ini bicara tentang rekonsiliasi kosmik, saudara. Bicara tentang perdamaian, ya, things in heaven and on earth yang memang belum. Ya. Tapi ini sudah terjadi sebetulnya di dalam heavenly realm. Sudah diberikan cicipannya. Nah, maka terakhir saya untuk menghemat waktu karena waktu kita juga terbatas ya. Kita nanti saudara masih ada ini apa mungkin mau tambahkan pertanyaan, komentar atau apa ya. Maka terakhir sudah di sini digambarkan tadi kita bilang spiritual blessing. Itu adalah blessing yang dari Roh Kudus ya, maka disebut spiritual karena from the Holy Spirit. Nah, maka di sini digambarkan ini Roh Kudus itu adalah jaminan, dia adalah meterai. Tadi saya mengatakan ini sebenarnya sudah terjadi in heavenly realms, ini sudah terjadi. Tapi diberikan kepada kita itu sebagai cicipan. Karena ya kita masih berada di dalam dunia ini. Tapi garantinya itu sudah jelas. Ya. Saudara membaca di dalam ayat yang ke-13-14 ya. We're sealed with the promise Holy Spirit. Sealed with the Holy Spirit as promised. Dimeteraikan oleh atau dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ada forescot di sini ya, saudara. Ada down payment. Dan ini memastikan bahwa kita akan memiliki semuanya. Ini adalah the guarantee of our inheritance. Ini adalah jaminan bahwa kita akan mendapatkan semuanya. Di dalam dunia ini, kita mendapatkan masih sebagian. Tapi suatu saat kita akan mendapatkan semuanya, sepenuh-penuhnya. Dan jaminannya itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Until we acquire possession of it, sampai kita memiliki semuanya secara penuh, ya. Dan itu semua terakhir to the praise of His glory, supaya semua kemuliaan itu kembali kepada Tuhan. Nah, saudara melihat di sini ya, orang yang sadar, tahu, sungguh-sungguh mengetahui bahwa dia itu sangat diberkati, ya, itu nggak mungkin penghayatannya terus kepada narsisisme, egoisme, selfishness, dan sebagainya. Nggak mungkin, saudara. Karena orang yang tahu bahwa dia itu so blessed, ya, dia tadi ya kita sudah mengatakan, dia akan menjadi saluran berkat. Dia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain, ya, seperti Abraham. Dan dia akan mengembalikan semua pujian itu kepada Allah. Nah, sekarang jelas ya, saudara. Ini kan ayat 3 dan ayat 14 ini kan sebetulnya pembukaan dan penutupan ini sangat dekat ya. Kenapa Paulus bilang, diberkatilah Allah, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Mengapa, saudara? Setelah dia jelaskan, ternyata ayat ke-14 dikatakan, to the praise of His glory. To the praise of His glory. Nah, inilah saudara alasannya. Kenapa? Ya karena semua ini ya berkat yang begitu besar, ini membawa kita untuk memberkati Allah, untuk memuji Allah, untuk mengembalikan ya semua kemuliaan itu bagi Allah. Nah, saudara, di dalam ayat-ayat yang cukup pendek ini ya, saudara, ini kita bisa melihat inilah saudara, to certain extent kita bilang ini summary of Christian life sebetulnya. Kalau saudara mau membaca ini baik-baik ya. Ayat 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan ayat 14. Apa sih kehidupan Kristen? Ya ini, saudara, kehidupan Kristen itu adalah ini sebetulnya. Seperti yang digambarkan Paulus di dalam perikop yang cukup pendek ini, ayat 3 sampai dengan ayat ke-14. Kita harap saudara kehidupan kita, ya kehidupan saudara dan saya boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Ya. Pengenalan juga akan berapa dalam begitu besarnya berkat yang sudah disediakan Tuhan itu di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus. Supaya kita jangan menjadi orang yang bagian compang-camping secara rohani. Hidup seperti kayak orang yang miserable, ya, seperti kayak orang yang miskin, yang nggak tahu berkat yang disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang bergumul di dalam hal remeh-temeh, tapi nggak melihat visi kerajaan Allah, ya, nggak melihat Kristus yang kosmik, tapi melihat Kristus yang kecil, yang sesuai dengan pergumulan saya pribadi itu misalnya, ya. Itu bukan Kristus yang di dalam Alkitab, saya bukan. Itu Kristus yang kecil sekali. Gitu. Jangan-jangan itu bukan Kristus. Gitu. Proyeksi kita sendiri tentang pergumulan kita. Ya.
Tapi mari kita kembali kepada Kristus yang diajarkan oleh Paulus di sini dengan ya ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Dalam Efesus 1 ayat 4 yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tadi disebutkan bahwa predestinasi bukan hanya vektor ke belakang, tetapi juga terkait vektor ke depan. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah kita mengucap syukur dan mengimani bahwa Tuhan telah memilih kita, atau sikap kita sebaliknya, dengan merendahkan hati dan memohon agar mendapat kasih Tuhan sehingga kita dipilih dalam Kristus? Oke, ya pertanyaannya bagus ya. Ini gini, termasuk bahkan ini ya, Calvin itu mengingatkan kita waktu kita mulai, saya jawab statement yang kedua terlebih dahulu ya. Kita bisa saja waktu predestinasi itu bukan memberikan kepada kita assurance, tapi membuat kita malah bertanya-tanya, saya ini sebetulnya dipilih atau tidak ya. Nah, Calvin mengingatkan kita ya, itu pandanglah pada Kristus itu. Kalau kita ragu-ragu ya, kita dipilih atau enggak ya, sebetulnya dipilih atau enggak ya. Terus saya mesti berdoa, Tuhan tolong dong jadikan saya orang pilihan, misalnya gitu kan ya. Ya, lihatlah pada Kristus itu. Lihatlah pada Injil ya. Kristus yang mati di atas kayu salib itu, mati untukmu ya. Percayalah itu, terimalah itu. Balik lagi kepada Injil, balik lagi kepada Kristus. Dan ini sangat in full agreement dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam surat Efesus. Karena predestinasi ini, kalau sudah membaca di dalam Efesus itu in Christ, itu di dalam Kristus. Makanya tadi kita mengatakan ada bahaya, kita merenungkan predestinasi itu tanpa Kristus. Apa sih itu merenungkan predestinasi tanpa Kristus? Ya ini salah satunya adalah dengan mempertanyakan, saya ini sebenarnya dipilih atau nggak dipilih ya? Jangan-jangan saya nggak dipilih gitu. Saudara, kalau kita percaya kepada Kristus ya, Kristus itu kan mati bagi kita. Ya berarti kita punya keyakinan bahwa kita dipilih di dalam Kristus. Karena kita percaya kepada Kristus. The fact bahwa kita bisa percaya kepada Kristus itu menyatakan bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena dipilih di dalam Kristus. Makanya fokusnya itu Kristus ya. Jangan menggantikan fokus Kristus ini digantikan dengan kedaulatan Allah yang kita nggak bisa tembus di sana ya. Nah, kedaulatan Allah gitu. Kalau saudara melihatnya bukan kepada Kristus, saudara melihatnya kepada kedaulatan Allah, saudara bisa bertanya-tanya, kedaulatan Allah kan berdaulat kan ya. Berdaulat apa? Berdaulat untuk memilih dan tidak memilih gitu misalnya. Berdaulat untuk memilih dan melewati. Lihat saya tahu dari mana saya dipilih atau dilewati gitu. Kalau saudara visinya melihat kepada kedaulatan Allah yang misteri itu ya, God sovereign will yang tersembunyi itu, saudara bisa kacau gitu. Makanya ini menurut saya ada gerakan yang keliru ya di dalam teologi reform. Membawa perenungan predestinasi bukan kepada Kristus, tapi kepada yang lain, tanpa Kristus. Ini Christless contemplation of predestination. Gak pernah ada itu, diajarkan seperti itu. Tidak di dalam pikiran Calvin dan sudah pasti lebih lagi gak mungkin diajarkan oleh Efesus. Tapi ada orang yang suka merenungkan ya, dibawanya kepada kehendak kedaulatan Allah yang tersembunyi itu. Ya saya kan gak bisa tahu, saudara tahu dari mana? Misalnya besok ya, saudara akan kemana, pergi kemana, 20 tahun lagi akan terjadi apa, apakah saudara masih hidup atau tidak, kita tahu dari mana sih hal-hal seperti itu kan hal yang tersembunyi ya sebetulnya. Makanya ya orang kalau bukan melihat Kristus, akhirnya melihat kepada kedaulatan Allah, jadi bisa gemeter, itu yang Calvin sudah mengingatkan, terrible decree gitu. Lalu bagaimana? Lihatlah pada Kristus. Di dalam Kristuslah saudara mendapatkan keterpilihan saudara. Di dalam Kristus, ya, lihatlah Kristus. Kristus dan Kristus dan Kristus. Kalau saudara melihat Kristus, saudara nggak akan ragu-ragu. Karena apa? Karena Kristus sungguh-sungguh mencintai kita. Karena Kristus mati di atas kayu salib dan dia bangkit untuk kita. Dia mencintai kita. Di dalam Kristus kita itu menjadi the beloved seperti Kristus. Allah itu begitu mengasihi anaknya sendiri. Lalu kita yang di dalam Kristus ya akan dikasihi juga karena Allah mengasihi Kristus dan semua yang ada di dalamnya. Sederhana kan ya? Tapi kalau sudah merenungkan predestinasi di luar Kristus, ya sudahlah saudara, ini akan terjadi pertanyaan-pertanyaan
yang menggoncangkan iman seperti ini ya, saya dipilih, nggak dipilih, terus nanti kalau ini ada yang lebih kacau lagi, malah mempertanyakan orang lain, dia dipilih, nggak dipilih gitu misalnya. Instead of memberitakan Kristus pada orang lain, ya, membawa orang supaya mereka juga bisa di dalam Kristus, akhirnya kita malah spekulasi dia sebenarnya dipilih atau nggak dipilih, jangan-jangan ini lalang, dipilih nggak dipilih gitu ya, saya yang dipilih dia nggak dipilih, atau saya sendiri juga nggak dipilih, akhirnya masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang menggoncangkan sendiri gitu. Maka bagaimana saya? Sekali lagi ya, lihatlah pada Kristus. Saudara boleh punya keyakinan bahwa kita dipilih. Sebetulnya doktrin pilihan itu justru untuk meyakinkan kita. Karena apa saudara? Karena ini before the foundation of the world. Sebelum dunia diciptakan kita itu sudah dipilih, saudara. Jadi ini mau menyatakan apa sih? Ini bukan bergantung kepada saudara dan saya, bukan. Ini bergantung kepada keputusan Tuhan yang sudah dilakukan before the foundation of the world. Lalu saudara tanya lagi, ya tapi saya tahu dari mana kalau before the foundation of the world itu saya dipilih atau tidak dipilih? Balik lagi saya. Saudara mengetahuinya itu di dalam Kristus, di dalam Kristus. Lihatlah keterpilihan saudara itu di dalam Kristus, ya. Bukan tanpa Kristus. Nah, saudara semakin mengerti cinta kasih Kristus, semakin saudara mencintai Kristus, semakin saudara tahu bahwa saudara itu adalah orang yang sungguh-sungguh dipilih di dalam Kristus. Mana mungkin saudara orang yang dikasih Kristus ternyata tidak dipilih, kan nggak mungkin kan? Orang yang mencintai Kristus, tapi ternyata dia tidak dipilih. Lah dia dapat kekuatan dari mana saya bisa mencintai Kristus gitu? Logikanya dari mana coba? Nggak bisa dijelaskan kan? Orang bisa ada ketertarikan kepada Kristus, dia bisa mencintai Kristus, dia bisa mempermuliakan Kristus, tapi masih mempertanyakan saya sebenarnya dipilih atau tidak. Gitu. Lah sebetulnya pertanyaannya adalah, kok bisa mencintai Kristus seperti itu datang dari mana? Gitu. Kekuatannya dari mana? Kalau bukan dari keterpilihan yang dilakukan Allah di dalam Kristus itu. Jadi, saudara kan memberikan dua opsi tadi ya. Ini pertanyaan statement pertama dan kedua. Yang lebih tepat adalah statement pertama, yaitu saya seharusnya punya keyakinan. Ini bukan self confidence by the way, bukan apa ya, arogansi pribadi yang nggak bukan itu saya bukan. Tapi keyakinan di dalam Kristus bahwa saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada tanda-tanda orang pilihan. Ya, kita bisa nggak saya itu mengatakan blessed be God, our Father, the Father of our Lord Jesus Christ. Saudara bisa nggak mengatakan kalimat itu? Kalau saudara bisa mengatakan kalimat itu, ya bersama dengan Paulus, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Pendeta Billy tadi sudah terus dibahas, predestinasi harus selalu dikaitkan dengan Kristus. Bagaimana pandangan bahwa yang dipilih oleh Allah adalah Kristus? Jadi kita kalau di dalam Kristus kita dipilih. Ya ini mungkin kalau di dalam teologi yang sangat menekankan ini seperti saudara tahu itu Karl Barth ya. Tapi sebetulnya di dalam Alkitab sendiri sudah regardless Barth ngomong nggak ngomong ya, kita kesampingkan saja Karl Barth. Di dalam Alkitab sebenarnya ada statement mengatakan bahwa Kristus itu dipilih ya. Bahwa Mesias itu dipilih ya, itu ada statement seperti itu ada di dalam Alkitab. Jadi ini nggak perlu dituduh sebagai satu apa ya statement Barthian atau apa gitu. Cuma begini, Karl Barth itu kan menghindari pembicaraan pemilihan individu ya. Sebetulnya kalau saudara mau melihat secara positif itu dia mau mengembalikan kepada ini loh waktu merenungkan doktrin pilihan yaitu kita melihat kepada Kristus. Hal mana sudah ditekankan oleh Calvin juga sebenarnya dan ditekankan oleh Paulus di dalam Efesus gitu ya. Mengembalikan kepada perenungan Injil sebetulnya daripada kita berspekulasi tadi ya seperti pertanyaan tadi. Sebetulnya saya dipilih atau nggak dipilih gitu ya. Lihatlah Kristus yang dipilih. Kristus yang dipilih. Kalau kita percaya kepada Kristus, ya berarti kita di dalam Kristus kita juga dipilih. Sebetulnya berteologi seperti ini nggak sepenuhnya salah ya. Cuma yang kita mungkin kurang sependapat itu begini saya. Barth seperti ini ya saya menghindari pembicaraan pemilihan individu. Nah, tadi kita sudah mengatakan ya, memang di dalam Alkitab itu penekanan itu pemilihan umat, pemilihan gereja, jemaat, ya bangsa gitu. Tapi ini of course tentu saja juga nggak bisa dipungkiri, pasti ada aspek pemilihan individu juga termasuk di dalamnya. Bukan penekanannya.
Tapi kalau memang kita jadi overemphasize katakan ya, pemilihan individu, pemilihanku ya, pemilihanmu, pemilihannya gitu misalnya ya. Nah, ini bisa keluar dari proporsi, even nggak usah bicara kabar terus ya. Alkitab sepertinya penekanannya bukan di sana gitu. Israel itu adalah Israel yang dipilih sebagai umat gitu. Ini adalah bangsa pilihan Allah. Saudara jarang ya mendapatkan di dalam Old Testament Daud itu pilihan, terus kemudian Yeremia dipilih secara pribadi, Yesaya dipilih pribadi, Hosea dipilih pribadi, Elia dipilih pribadi, Elisha itu orang pilihan yang dipilih pribadi gitu. Saudara jarang mendapatkan penekanan seperti ini gitu. Yang saudara sering mendapatkan adalah Israel itu bangsa pilihan, yang dipilih itu bangsa. Even Abraham itu individu, Abraham dipilih untuk menjadi bangsa, ya, sehingga keturunan Abraham itu adalah bangsa pilihan. Nah ini jadi gini poinnya, nggak salah saudara bicara tentang pilihan individu ya, tapi jangan di overemphasize sih. Yang kita lebih tertarik itu membicarakan tentang pilihan komunitas, ya, pilihan jemaat. Jadi dalam hal ini, ya mari kita mengoreksi doktrin predestinasi yang ditekankan secara keliru ya, sehingga ya itulah nggak membawa kita kepada Kristus gitu ya. Akhirnya lebih membawa kepada diri kita sendiri. Betul kan saya? Kalau kita bertanya-tanya, saya dipilih atau nggak dipilih, ini kan bukan tentang Kristus. Ini about you and me berarti gitu. Pada doktrin pilihan itu untuk membawa kita melihat ya, Tuhan melakukannya itu di dalam Kristus. Yang saudara harus lihat itu adalah Kristus yang di dalamnya ya engkau dan saya dipilih. Siapa yang seharusnya dilihat? Kristus yang di dalamnya engkau dan saya dipilih. Tapi kalau kita mulai melihat diri kita, melihat orang lain, dia dipilih nggak dipilih ya? Dipilih nggak dipilih? Atau saya sendiri dipilih nggak dipilih? Kita kan jadi nggak melihat Kristus ya seperti ini. So, hopefully bagian ini bisa lebih jelas itu. Ya kita nggak harus mengikuti sepenuhnya itu teologinya Calvert. Maksudnya kita juga bisa ada disagreement ya. Tapi kita bisa melihat ada certain keindahannya di dalamnya. At least ya gerakan yang mau membawa kepada Kristosentrisme itu satu gerakan yang biblical menurut saya bagian ini ya. Karena kita harusnya sekali lagi ya melihat Kristus, bukan melihat saudara dan saya gitu. Yohanes Pembaptis kan gitu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu jarinya menunjuk kepada Kristus. Yohanes Pembaptis kan, lihatlah jariku yang menunjuk. Enggak, dia nggak menunjuk jarinya sendiri, ngapain tadi? Lihatlah aku yang menunjuk. Loh, ini bukan bicara tentang dia sedang menunjuk. Dia menunjuk kepada Kristus itu. Dia menunjuk kepada Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, rhetoric of indication. Harap predestinasi kita juga menjadi rhetoric of indication yang menunjuk kepada Kristus, bukan menunjuk kepada kita. Jadi Pak Billy, ya, kalau kita mau berdialog sedikit tentang pandangan tadi, sebenarnya yang menjadi keliru itu adalah kalau Barth itu terlalu overemphasize ya, atau mendinai sama sekali pemilihan secara individu. Betul, seperti kayak nggak ada tempat untuk pemilihan manusia gitu loh. Padahal ya, ini kan waktu Efesus bilang he predestined us, ya. Itu jelas kan ya, dipredestin siapa? Us itu kan manusia berarti. Meskipun bukan individu tapi plural ya di situ ya. But still manusia gitu. Tapi Barth kayaknya mengarahkannya yang dipilih, bukan cuma yang dipilih, Barth itu bilang yang dipilih dan ditolak itu adalah Kristus. Dialektis banget ya, tipikal gitu kan ya. Jadi berarti seperti hampir nggak ada tempat untuk manusia ya, untuk kita ya. Iya, menurut saya itu nggak perlu sampai kayak gitu ya, karena Alkitab sendiri membicarakan tentang pemilihan manusia kok sebetulnya gitu. Yet di dalam Kristus gitu, ya. Itu bagian yang kita susah agree ya, kalau di-exclude. Pemilihan manusia kalau di-exclude itu ya nggak sesuai dengan Alkitab lah ya, karena Alkitab mengatakannya pemilihan manusia juga. Gitu. Berarti kalau dia sampai overemphasize kristologi pun juga bisa bablas ya di dalam hal tersebut gitu maksudnya. Iya, ada banyak orang kritik lah dengan bukan kristosentris lagi ya, mungkin kristomonis gitu ya. Iya. Ya itu gimana ya? Saya ngelihatnya ini reaksi pendulum lah ya di dalam
teologi liberalisme yang rather Christless itu boleh dibilang gitu, atau mereduksi Kristus hanya sebagai ya gitulah gambaran teologi liberal ya. Jadi dia seperti kayak mau mengangkat Kristus setinggi-tingginya, tapi akhirnya ya nggak membawa kepada pemahaman yang proporsional seperti yang dibicarakan Alkitab gitu, tapi melampaui even kayaknya gitu. Bukan Christ-centered, tapi Christ-monism. Iya, Christ-monism, ketunggalan, seperti kayak nggak ada. Iya, yang lain seperti kayak apa ya, realita yang nggak benar-benar real atau gimana sih, nggak ngerti. Saya belum baca seluruh Church Dogmatics tentu saja gitu ya, cuma ya banyak orang bilang ini, atau bagian-bagian tertentu memang memberikan impresi kayak gitu. Ya, tapi bisa maklumi lah itu apa ini ya, apa reaksi pendulum di dalam apa zaman yang kayaknya nggak tertarik bicara Kristus gitu kan.